Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Chandra Wahana dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 Stiko Mulyono Kupang. Di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal UTS pemrograman deklaratif yang diberikan oleh Ibu dosen pemrograman deklaratif yaitu Ibu Erna. Sekarang kita akan mengerjakan tugasnya, tapi sebelum itu terlebih dahulu soalnya kita diberikan narasi berupa nama mahasiswa, nilai, dan juga intelijensi atau mata kuliah yang diambil. Jadi di sini kita disuruh yang pertama yaitu kita akan membuat atau mengecek siapa saja yang terlibat dalam narasi tersebut atau orang-orang siapa saja yang terlibat dalam narasi tersebut. Kemudian yang kedua kita disuruh membuat lulus atau tidaknya seseorang di dalam narasi atau bacaan tersebut, dan jika tidak lulus munculkan nama-namanya. Kemudian yang ketiga yaitu kita disuruh untuk memunculkan nama-nama yang lulus. Jadi munculkan nama siapa-siapa saja yang lulus beserta keterangannya yaitu lulus misalnya. Kemudian yang keempat kita disuruh untuk memunculkan pelajaran atau mata kuliah yang diambil. Terus yang terakhir kita disuruh untuk menampilkan semua mahasiswa yang ada pada narasi atau bacaan tersebut. Oke, di sini kita menggunakan aplikasi Visual Prolog seperti ini tampilannya. Saya buka dulu. Ini adalah interface dari aplikasi Visual Prolog. Oke, langsung saja kita mulai untuk mengerjakan tugasnya. Kita pilih file lalu pilih new. Di sini akan muncul lembaran kerja baru. Di lembaran kerja inilah kita akan mengerjakan tugas kita atau UTS kita. Oke, langsung saja kita masuk ya ke pertama. Di sini saya besarkan dulu. Pertama kita tuliskan domain, kemudian buat jarak, bisa juga dengan kita menekan tab. Lalu kemudian sabar, kita buka soalnya dulu. Mana soalnya? Ya, pertama kita akan mendeklarasikan bacaan tersebut. Pertama pelajaran, di sini pelajaran, koma, nama, koma, ini kita pakai jarak, kemudian nilai, lalu ada yang namanya simbol. Oke. Lalu predikat di sini. Di bawahnya non-deter. Oke. Kemudian di sini kita tulis mata kuliah. Jangan lupa pisahkan dengan underscore karena kalau kita menggunakan spasi dia tidak akan terbaca. Lalu kemudian kita masukkan nama mata kuliahnya seperti pelajaran contoh. Maksud saya di dalamnya ada pelajaran, nama, dan juga nilai.
Oke, seperti itu. Jadi ada mata kuliah, ada nama pelajaran, ada nama, dan juga ada nilai. Kemudian kita masukkan clauses. Lalu di sini kita mulai mengetikkan codingnya. Mata kuliah. Kemudian kita tulis intelligent. Ini sesuai soal. Intelijensi buatan underscore buatan. Kemudian kita masukkan yang mengambil mata kuliah tersebut bernama Irfan, dan dia mendapat nilai A, sama seperti ini. Di sini adalah mata kuliah, terus ini pelajarannya intelijensi buatan, namanya Irfan, kemudian nilainya di sini A. Jangan lupa kasih titik di belakangnya. Mata kuliah intelijensi buatan, koma yang kedua namanya Komeng. Komeng mendapat nilai D. Bukan titik. Lalu kemudian kita copy saja. Ini karena kurang lebih sama seperti yang ada di bawahnya untuk mempersingkat waktu. Di sini kita ganti, tinggal kita ganti. Habis komen ada dati. Kita tulis dati, dati nama orang ya. Dati, kemudian itu dia mendapat nilai C. Kemudian ada yang namanya Fatima. Sini Fatima mendapat nilai B. Kemudian kita pastikan lagi. Di bawahnya ada yang namanya Mas Pion. Mas Pion mendapat nilai A. Di sini kita tulis Mas Pion. Jadi ini adalah nama-nama yang mengambil mata kuliah atau pelajaran intelijensi buatan. Next. Kita lanjut ke berikutnya, mata kuliah. Kali ini kita masuk bagian baru, yaitu mata kuliah PDE. Maka kita dapat tuliskan seperti di atas, PDE, koma, ada yang namanya Iki, koma, di sini Iki mendapat nilai E, dan akhiran dengan titik. Kita copy yang Iki ini untuk mempersingkat waktu. Lalu kita ganti namanya, yang berikut itu namanya Embang. Kemudian dia mendapat nilai A. Ya, betul, dia mendapat nilai A. Kemudian di sini mata kuliah yang berikut ada yang namanya Salmin. Dia mendapat nilai D. Kita rubah ini, lalu di sini namanya Salmin. Kemudian yang berikut ada yang namanya Vina dengan nilai B. Vina mendapat nilai B. Kemudian Sondang dengan nilai C. C ada namanya Sondang. Oke, seperti itu. Lalu ini adalah
mahasiswa yang mengambil mata kuliah PDE yaitu Iki, Embang dan Iki mendapat nilai E, Embang A, Salmin D, dan Vina B, dan juga Sundang C. Next kita ke mata kuliah berikut, mata underscore kuliah. Itu sistem operasi. Karena ini pakai spasi, jadi kita buat dengan underscore. Operasi, koma, pertama namanya Pamuji, kemudian dia mendapat nilai C, lalu kasih titik di belakangnya. Kita copy Pamuji untuk mempersingkat waktu. Lalu kemudian ada Lucky. Di sini Lucky mendapat nilai E. Kemudian yang berikut adanya Sadek. Nilainya B di sini. Kemudian yang berikut itu namanya Yusida. Dia mendapat nilai, ini seharusnya nilai, dia mendapat nilai A. Kemudian ini di sini Yusida. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya Eka. Dia mendapat nilai A juga. Oke, betul ya. Ya, sudah semuanya. Sekarang kita tentukan goalnya atau kata kunci yang ingin kita panggil. Di sini nomor 1 kita akan memanggil siapa-siapa saja yang ada dalam narasi tersebut, orang-orang siapa saja yang terlibat dalam narasi ini. Maka goalnya kita bisa tuliskan goal mata underscore kuliah dalam kurung intelijensi maksud saya ini Pak, untuk mata kuliah intelijensi, menampilkan orang-orang yang mengambil mata kuliah intelijensi underscore buatan, kemudian kita kasih orang, koma, kemudian underscore, balas kurung, titik. Oke, jadi goalnya adalah siapa saja orang yang mengambil mata kuliah intelijensi buatan. Kalau benar maka dia akan memunculkan Irfan, Komeng, Dati, Fatima, dan Mas Pion. Sekarang kita save dulu. Kita coba save di sini saja. Oke, kita kasih tulis misalnya nomor 1 atau nomor 1. Langsung kita save, dan sekarang kita run dengan cara Ctrl G. Oke, kita lewati saja. Oke, ini adalah output yang dihasilkan dari apa yang kita panggil di bagian goals tersebut. Di sini teman-teman kalian bisa lihat di sini, karena di sini yang kita minta adalah siapa saja orang-orang yang mengambil mata kuliah intelijensi buatan, maka dia akan menunjukkan siapa saja orang-orang yang mengambil mata kuliah intelijensi buatan. Di sini ada Irfan, ada Komeng, ada Dati, Fatima, dan Mas Pion. Betul, jadi semuanya ada 5 orang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 pas. Jadi untuk tugas nomor 1 sudah selesai. Ini adalah hasilnya. Next kita ke soal berikut. Di soal berikut yang membedakan 5 soal ini hanyalah bagian goalsnya.
soalnya sama tapi bagian goals atau pemanggilannya berbeda. Apa yang kita tampilkan di nomor 2? Di sini nomor yang kedua yang akan kita tampilkan adalah menampilkan siapa saja yang tidak lulus, yaitu yang mendapat mata kuliah yang mendapat nilai D dan juga E. Jadi yang akan kita tampilkan adalah orang-orang yang tidak lulus yang mendapat nilai D dan E. Oke. Di sini kita buat file baru. Kita copy ini dulu, semuanya kita copy, kemudian bikin file baru. Pilih new. Nah, ini sudah muncul file barunya. Kita paste dan di sini kita ganti. Sini kita hapus dulu ini. Oke. Di sini kita dapat tuliskan underscore koma tidak lulus. Jangan lupa pakai underscore koma yang mendapat nilai D. Kemudian di sini kasih titik koma. Kemudian ini kita copy saja. Jadi yang mendapat nilai D dan nilai E tidak lulus. Ini di sini. Sorry. Oke, kurang lebih begitu. Sekarang kita coba save. Kita save as saja. Nomor 2 atau nomor 2. Oke. Jika sudah, coba kita run. Oke. Ini adalah mereka yang tidak lulus, yang mendapat nilai D. Ini ada Komeng 1, nilainya karena D jadi tidak lulus. Kemudian ada Salmin. Mana Salmin? Nah, ini Salmin, nilainya D jadi tidak lulus. Kemudian Iki E jadi tidak lulus. Dan terakhir Lucky mana ya? Lucky nilainya E jadi tidak lulus juga. Jadi yang mendapat nilai D, nilai E yaitu Komeng, Salmin, Iki dan juga Lucky. Jadi ada 4 solusi atau 4 orang yang tidak lulus di 3 mata kuliah tersebut karena mendapat nilai D dan juga E. Oke. Untuk nomor 3 saya anggap sudah selesai. Nomor 2 kita anggap sudah selesai. Kita close. Lalu kita copy lagi untuk yang nomor 3, nomor berikutnya. Seperti yang sudah saya bilang bahwa yang membedakan kelima nomor ini hanyalah goalsnya. Sekarang kita buat file baru, kita paste. Setelah kita paste, kita nomor 3 kita disuruh membuat. Di sini kita disuruh membuat siapa saja yang lulus. Oke, yang lulus. Berarti di sini yang ada itu nilai A, B dan juga C. Maka di sini dapat kita tulis lulus ini A. Kemudian di sini kita rubah ini jadi lulus. Di sini B dan kita copy lagi. Ini C. Oke.
Setelah sudah, ini dia akan memunculkan nama-nama yang lulus. Yang nama-nama lulus akan yang mendapat nilai A, B, dan juga C. Oke, kita save dulu. Ini kita tulis. Oh, tadi kita salah save. Harusnya di sini. Sorry. Ini 62, 63. Kita save. Sekarang kita panggil. Kita lewati saja. Klik OK. Maka ada 11 orang yang lulus, yaitu mereka-mereka yang mendapat nilai A, B, dan juga C. Ada Irfan dengan nilai A, ada Mas Pion dengan nilai A juga, Embang dengan nilai A, Yusida dengan nilai A, Eka dengan nilai A, Fatima dengan nilai B, Vina dengan nilai B juga, Sadek di sini B, Dati mana Dati C, Sondang di sini Sondang C, dan juga Pamuji C. Jadi mereka-mereka yang lulus yang mendapat nilai A, B, C. Oke, nomor 3 saya anggap selesai. Kita copy lagi. Kemudian kita buka nomor 4. Nomor 4 kita diminta untuk menampilkan pelajaran yang ada. Ini kita hapus. Kemudian di sini bisa kita tuliskan. Jadi ini kita akan menampilkan mata kuliah atau pelajaran-pelajaran yang ada di narasi atau bacaan ini. Oke. Di sini saya kasih pelajaran. Kemudian scroll. Oke. Kurang lebih begitu, maka dia akan mencetak nama-nama pelajaran seperti intelijensi buatan, PDE, dan sistem operasi kalau benar. Kita save dulu. Ini 4. Oke, kita kontrol G lalu klik continue. Oke, maka ada 15 solusi pelajaran, yaitu ada 5 pelajaran intelijensi buatan seperti ini. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5 juga pelajaran PDE, dan ada 1, 2, 3, 4, 5 pelajaran sistem operasi. Jadi semuanya ada, totalnya ada 15. Oke, 15 solusi. Nomor 4 saya anggap selesai. Kemudian kita copy lagi. Kita buka file new. Pastikan di sini, dan yang terakhir kita diminta untuk menampilkan nama-nama mahasiswa yang ada dalam bacaan ini. Mahasiswa. Oke. Kita save as. Jadi akan menampilkan semua nama yang terlibat dalam bacaan ini. Kalau benar ya. Kita lihat apa benar atau tidak. Ini nomor 5. Klik save dan kita panggil Ctrl G, continue, klik OK. Nah, di sini ada 15 nama.
karena tadi pelajaran yang nomor 4-nya ada 15, maka mahasiswa juga otomatis yang muncul ada 15. Semua mahasiswa yang terlibat dalam bacaan ini semuanya kita panggil di bagian kelima ini. Jadi totalnya ada 15 mahasiswa yang mengambil 3 mata kuliah berbeda. Ada 5 mahasiswa di satu mata kuliah, di mata kuliah berikut ada 5, dan di mata kuliah berikut ada 5 mahasiswa. Jadi totalnya ada 15 mahasiswa. Oke, kurang lebih begitu saja untuk pengerjaan soal UTS kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.